Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pos Candang Pinggan kita akan melanjutkan perjalanan ya, mengikuti para pemudik sampai ke perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini adalah bundaran Cadang Pinggan ya, yang mana ini merupakan batas akhir dari Indramayu. Nanti di depan kita akan sudah masuk wilayah Kabupaten Cirebon ya, yang mana menjadi salah satu tugu perbatasan ikonik. Ketika para pemudik ini melewati tugu, biasanya mereka itu berhenti sejenak untuk melakukan swafoto ataupun video. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh para pemudik ya, kita melihat beberapa dari para pemudik, terutama kita pantau juga dari media-media yang lain ya. Nah, ini perbatasan, kita bisa melihat bagaimana padatnya di perbatasan ya. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Cirebon ya. Untuk kondisi para pemudik, alhamdulillah untuk pagi hari ini cuacanya cukup cerah ya. Jadi sangat nyaman dan aman untuk berkendara, terutama bagi pengendara roda 2. Walaupun semalam sempat terjadi hujan ya, tapi hanya sekilas atau sesaat. Dan kalau kita melihat daripada prediksi cuaca pada hari ini, itu paling nanti sekitar jam 2 siang ke sana ya, itu akan ada hujan ya di beberapa titik. Nah, tentunya bagi para pemudik bisa menyiapkan antisipasi ya, misalnya ketika membawa kardus, semoga membawa juga pengaman ya, dalam arti dibungkus plastik, kemudian membawa jas hujan juga. Kemudian tentunya ketika sudah memasuki hujan, lebih baik berteduh, atau kalaupun memaksakan diri untuk tetap melakukan perjalanan, hendaknya kecepatan dalam berkendara itu bisa dikurangi ya, karena walau bagaimanapun kondisi jalan ketika hujan itu bisa saja licin ya. Untuk kondisi jalan seperti kita sampaikan dari hari-hari sebelumnya ya, untuk Kabupaten Cirebon ini alhamdulillah sudah sejak 2 minggu yang lalu sudah dilakukan antisipasi, yaitu penambalan beberapa ruas titik jalan ya, walaupun mungkin ada beberapa titik juga yang masih belum dilakukan penambalan ya, atau mungkin terlewat seperti itu. Ini merupakan jalan nasional, dan kalau kita simak beberapa statement dari gubernur kita ya, yaitu Pak KDM dengan menteri yang mengurusi bagian jalan ya, itu kegiatan perbaikan jalan besar-besaran ya, kemungkinan akan dilaksanakan setelah momen Idul Fitri ini lewat ya. Tapi walau bagaimanapun untuk saat ini kondisi jalannya masih nyaman untuk digunakan ya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh juga, itu banyak atau ada beberapa insiden seperti mungkin dengan kecepatan tinggi, kemudian ada hal mendadak sehingga melakukan pengereman mendadak ataupun tidak siap menghadapi kondisi jalan. Ada beberapa kendaraan yang mengalami crash ya, sampai ada yang velg motornya itu pecah ya, sehingga perjalanan tidak bisa dilanjutkan, harus diperbaiki terlebih dahulu.
Kemudian kendala yang lain diantaranya seperti rantai ya, rantai sepeda motor yang juga putus. Insiden itu kita dapatkan dari beberapa grup arus mudik di sekitaran Cirebon dan sekitarnya ya, karena putusnya rantainya itu terjadi di malam hari, sehingga sedikit menyulitkan untuk mencari bengkel ya. Tapi alhamdulillah respon dari kita sebagai warga negara Indonesia ketika ada yang mendapatkan musibah itu banyak sekali yang memberikan respon positif ya. Nah, untuk kecepatan kita berkendara ini kita hanya di posisi 40 km per jam ya. Karena memang tujuan kita bukan balap-balapan dengan para pemudik. Tujuan kita adalah selalu stay di samping para pemudik ketika kami menemukan ada hal-hal yang sekiranya bisa kami bantu. Maka disitulah peran daripada PMI Kabupaten Cirebon untuk memberikan pelayanan terbaiknya. Bisa kita bayangkan ya, jam segini, jam berapa ini? Jam 8-an ya, jam 8. Jam 8, jam 9 pagi para pemudik sudah nyampe di Kabupaten Cirebon. Berarti kalau dari Jakarta itu bisa pas subuh atau sebelum subuh ya, agar mereka bisa nyaman memanfaatkan perjalanan ya. Karena kalau takutnya ketika terlalu siang itu teriknya sudah terik yang menyengat, sehingga bisa mengganggu konsentrasi mereka dalam berkendara. Nah, nanti di depan kita akan menemui bundaran lagi ya. Ini adalah bundaran yang berada di Kabupaten Cirebon ya. Kalau nggak salah nama wilayahnya itu Rawagatel ya. Yang perlu diwaspadai ketika ada ini ya, ini antrian di SPBU sudah lumayan mengular juga. Tapi kita melihat di beberapa posisi sebelah kanan jalan ini tidak dilakukan penutupan total ya jalan. Artinya dari ruas sebelah atau dari kita mau nyebrang ke sebelah itu bisa dilakukan. Oke, ini adalah bundaran. Kita bisa melihat ya, banyak juga masyarakat atau warga yang swadaya membantu posisi menyeberangkan. Nah, kita sebagai warga lokal ketika memanfaatkan bundaran tersebut, ketika arusnya lumayan sangat padat, itu jangan langsung potong kompas ya. Jadi misalnya dari ruas sebelah langsung nyebrang ke sebelahnya. Lebih baik dan lebih aman adalah mengikuti arus kendaraan terlebih dahulu ya. Ikuti sampai sekiranya nanti betul-betul bisa menepi ke sebelah kiri.
Memang mungkin akan agak jauh dari kalau kita langsung potong Kompas ya, tapi itu akan sangat aman bagi warga lokal dan juga bagi para pemudik tentunya. Nah, ini kita sudah berada di Tegal Gubuk ya. Ini kita berada di Tegal Gubuk. Walaupun padat, tapi kondisi jalan lumayan lengang ya, tidak terlalu terjadinya penumpukan. Tapi biasanya penumpukan itu terjadi ketika memasuki wilayah Kedawung ya, Kedawung, kemudian Pemuda sampai ke arah Mundu. Itu biasanya penumpukan kendaraan yang paling banyak, bukan hanya dari Jakarta ke Jawa, tapi juga dari Jawa yang menuju ke arah barat ya. Ini kita masuk wilayah Arjuna-Angun. Bolehkah kita baca tulisan yang ada di belakang motor? Oke, kita coba baca. Di depan ada motor yang bertuliskan ya kata-kata mutiara. Tapi lumayan kenceng ini motornya. Oke, ini kita masih di wilayah Arjuna-Angun ya. Di depan kita lihat bajai. Waduh, ini bawaan bajai lumayan sangat banyak ini ya. Oleh-oleh untuk di kampung halaman ya. Tulisannya kecil-kecil. Kita mendekat. Bilang Amadilan, yang berat bukan rindu, tapi mudik kurang sangu. Jakarta Banjarnegara. Wih, luar biasa. Yang tahu Banjarnegara itu daerah mana ya? Nah, kita persis berada di belakang. Tahu kelihatan gak ya? Ada lagi nih sebelah kanan. Kita bacakan kembali.
terlalu jauh ya. Kalau kita ngebut terlalu berbahaya. Oke, di depan terjadi kecelakaan sepertinya ya, tapi sudah ditangani oleh pihak polisian. Di depannya di rumah sakit Arjunangun ya. Insya Allah bisa segera mendapatkan penanganan lebih cepat ya, karena dan semoga hanya sekedar kecelakaan biasa atau ringan ya. Unik nih, kita coba mengekor ya, bagaimana solidaritas para pemudik ketika berada di jalan ya, saling membantu, salah satunya dengan melakukan step motor bareng-bareng ini ya. Satu motor di step oleh dua motor sehingga tidak capek juga untuk yang melakukan penyetepan ya. Oke, ini adalah salah satu momen yang tentunya membuktikan bahwa kita sebagai warga negara Indonesia itu solidaritasnya masih sangat tinggi ya. Coba ini nyetep motor kecepatannya 80 km per jam ini. Memang sangat berbahaya, tapi mungkin ini adalah salah satu solusi untuk membantu kendaraan rekannya yang mengalami trouble ya, seperti itu. Oke, kita tidak bisa mengikuti karena kecepatannya lumayan tinggi. Nah, depan juga ada yang unik ini ya, membawa boneka kesayangan si kecil dan helm si kecilnya juga. Memasuki ruas pintu tol Palimanan ya. Jalan ini masih ada beberapa kondisi jalan yang belum ditambal ya, retak-retak, dan tentunya itu akan berpengaruh ketika kita berkendara dengan kecepatan di atas rata-rata ya. Kalau kita tidak fokus, tidak konsentrasi, bisa jatuh. Nanti juga di depan mendekati perempatan Palimanan ya, lampu merah itu juga jangan terlalu ngambil jalan yang ke kanan, karena banyak sekali masih ada jalan yang berlubang dan lumayan cukup lebar, bukan dalam tapi cukup lebar. Nah, di sini ini para pemudik beristirahat di atas ruas
jalan ya, itu berbahaya sebetulnya. Harusnya mereka lebih memilih di bawah, nyari tempat adem lah. Sekali lagi kami himbau untuk warga sekitar yang mau menyeberang, mohon pastikan kondisi jalan itu betul-betul aman ya, karena kecepatan rata-rata pemotor itu di atas 60 km per jam. Kadang ketika kita salah perhitungan dan membuat kita panik, itu yang paling bahaya adalah ketika kita panik. Sudah aman sebetulnya misalnya nyebrang, tapi karena kaget ada motor, itu malah misalnya tidak jadi nyebrang ya, balik lagi. Nah, ketika pengendara juga menganggap kita nyebrang itu melanjutkan tapi malah balik lagi, itu juga akan membuat mereka bingung dan salah mengambil tindakan juga ya. Oleh karenanya mohon tetap berhati-hati dan memastikan bahwa oke nih, ini di sebelah kanan ini ya, tadi itu masih ada banyak, nggak banyak, ada beberapa lah, mungkin ada sekitar 3 yang masih berlubang. Sudah ditambal tapi posisinya itu masih apa ya, masih nggak rata gitu, tapi tidak yang dalam sekali, tidak. Cuma kalau kitanya tidak fokus, tidak waspada, pegangan tangan terlepas, maka bisa jatuh. Oke, kita sudah memasuki Palimanan. Di depan nanti kita akan sampai di Pasar Minggu Palimanan. Di sini bisa kita lihat jalanannya ya, bisa dikata lancar ya. Nah, bisa dilihat oleh netizen sekalian. Jangan lupa kalau capek, lelah, kayaknya fokusnya sudah mengantuk, lebih baik menepi ya. Manfaatkan istirahat terlebih dahulu. Jika merasa kondisi kesehatan juga menurun ya, jangan lupa untuk berhenti juga di beberapa posko yang disediakan oleh pemerintah ya. Untuk Kabupaten Cirebon, posko utama itu berada di Pos Ramayana ya. Ramayana di situ merupakan pusat pos komandonya dari pihak kepolisian, dari TNI, dari Dinas Perhubungan, kemudian dari BPBD, kemudian dari kita ya, yaitu dari PMI Kabupaten Cirebon sendiri. Kemudian biasanya ada
diperbantukan anak-anak dari pramuka, ada dari dinas kesehatan ya, dan di situ disediakan juga untuk rest area kendaraan roda 2. Jadi kalau mau beristirahat itu bisa di posko Ramayana ya. Hanya mungkin karena tempatnya itu seolah-olah kayak atau seperti posko-posko yang isinya ini ya, jarang yang berhenti di situ. Padahal itu bisa ya, bisa disediakan juga tempatnya. Ada di tengah-tengah tenda itu disediakan. Mungkin kalau mau minum atau sekedar ini ya, itu bisa. Kalau mau lebih banyak sekalian belanja juga bisa ya, karena di mall itu ya, di Ramayana. Oke, ini kita sudah memasuki Plumbon ya. Ya. Barpan ini, Barpan. Oke, sebelah kiri ini SPBU ya, SPBU, dan lumayan sangat ramai sekali, dan ada juga beberapa tenda yang mungkin bisa dimanfaatkan bagi para pemudik untuk beristirahat ya. Nah, di depan sebelah kanan ini merupakan Masjid Al-Jabar, dan sebelah kirinya pabrik apa itu ya? Jangan lupa ketika kita mengendarai sepeda motor dan pelan ya, itu selalu berada di ruas sebelah kiri. Jangan kita pelan terus posisinya selalu stay di tengah atau sebelah kanan ya, karena itu akan membuat apa namanya, pengendara yang di belakang itu menjadi kagok ya. Apa kagok? Bingung mau nyalip dari sebelah kiri salah, dari sebelah kanan juga mungkin bingung ya, seperti itu. Oke, ini untuk masuk ruas tol Plumbon ya. Di sini juga ada tulisan bahwa truk sumbu 3 ke atas ya, 345 itu silahkan memanfaatkan jalur arteri itu jalan ini nih, jalan atau jalan Pantura
tidak diperkenankan untuk masuk tol ya. Tujuannya bukan apa-apa, supaya para pemudik itu bisa memanfaatkan jalur ruas tol itu dengan maksimal. Oke, alhamdulillah kita tidak menemukan hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Oke, kita baca tulisan lagi. Sengojo mulih numpak vario. Soale durung duwe pajero. Luar biasa ini ibunya. Ini sama anaknya ya yang kecil. Ibu atau bapak ya? Oke, kita salib saja dulu ya. Oke, di depan kita sudah mendekati posko utama kita ya, yaitu di pos Ramayana. Jangan lupa di depan pos ini juga ada bundaran. Harap berhati-hati dan waspada, karena banyak sekali pengunjung dari Ramayana itu nyebrang ya, walaupun memang sudah dilakukan pengaturan, tapi kalau kitanya tidak waspada itu bisa menyebabkan hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja, kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.